Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Lukman Hakim, nama saya Lukman Hakim, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang hal-hal yang belakangan ini menjadi pandemik dan meresahkan kita semua. Oke, virus corona atau yang dalam nama ilmiahnya COVID-19 sebenarnya sudah ada di antara kita sejak akhir 2019 lalu di bulan Desember. Tapi dia mulai keluar dari persembunyiannya di awal tahun ini di bulan Januari, dan tempat penyebaran pertamanya adalah di kota Wuhan di negeri Cina. Oke, bagaimana virus ini bisa membahayakan kita dan mengancam nyawa kita? Pertama, dia masuk ke dalam tubuh kita melalui sistem pernapasan hidung dan mulut, dan dia akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, paru-paru itu dia akan mulai menjangkit dan menulari sel-sel yang lain yang ada di paru-paru. Nah, ketika sudah ada banyak sel-sel yang tertular oleh virus COVID-19, tubuh akan merespon dengan mengeluarkan sel-sel imun kekebalan tubuh yang biasanya tubuh mengeluarkan sel killer T dan trombosit atau sel darah putih. Tubuh akan mengirimnya ke paru-paru, dan sesampai sel imun tubuh dari paru-paru, virus COVID-19 juga menyakiti mereka. Dan akhirnya ada dua macam sel imun tubuh, sel imun tubuh yang masih sehat dan yang sudah terjangkit. Oleh karena ada dua macam ini, sel yang masih sehat mengalami kebingungan. Dia menjadi bingung mana yang harus dibunuh, mana yang harus dijaga. Dan oleh karena itu, karena bingung, dia mulai memusnahkan dan menghancurkan semua sel, mulai dari yang terjangkit, sakit sampai sehat. Dia menghancurkan semuanya, dan akhirnya jadilah gagal pernapasan dan gagal paru-paru. Akhirnya tubuh tidak mendapatkan asupan oksigen yang cukup, dan akhirnya tubuh tidak bernyawa lagi. Oke. Ada tiga macam cara penyebaran virus COVID-19 ini. Yang pertama adalah lewat kontak, kedua fluid, dan ketiga airborne. Pertama kontak. Secara kontak virus bisa menyebar saat berjabat tangan, berpelukan, atau cipika-cipiki. Yang kedua adalah lewat fluid. Lewat fluid ini berarti lewat cairan, yaitu liur kita liur kita. Nah, banyak dari kita atau sebagian dari kita yang ketika berbicara ada saja yang keluar dari mulutnya dan secara tidak sadar mengenai orang yang tidak beruntung. Dan apabila orang yang mengeluarkan cairan itu terjangkit virus COVID-19, bisa saja virus itu ikut menaiki ke fluid yang keluar dari mulut kita dan mengenai orang yang tidak beruntung dan ikut terjangkit juga. Yang ketiga adalah airborne atau mengudara. Ini terjadi ketika kita bersin atau batuk, dan ketika kita tidak menutup mulut kita, dan ketika bersin dan batuk. Bisa saja virus COVID-19 yang masih ada di hidung atau di mulut itu ikut terbang juga ke saat kita batuk atau bersin, dan sekali lagi mengenai orang yang tidak beruntung dan ikut terjangkit juga. Oke, ada dua dan pencegahan. Sebenarnya pencegahan ini sudah sering diingatkan kepada kita dan sangat mudah, tapi karena hal ini sangat mudah, banyak orang menyepelekannya, yaitu cuci tangan dengan bersih dan benar. Karena kemungkinan besar kita mendapat virus ini lewat secara penyebaran yang pertama itu kontak. Oleh karena itu kita harus dihimbau untuk sering-sering cuci tangan agar jaga-jaga kalau tangan kita terdapat virus-virus yang tidak kita inginkan. Kedua, jangan pegang wajah. Seperti yang saya tadi jelaskan, cara paling banyak masuknya virus ini lewat hidung dan mulut. Oleh karena itu, jangan sering-sering atau malah jangan menyentuh muka Anda, wajah Anda, karena bisa saja karena Anda masih ada virus-virus yang tidak diinginkan, dan saat Anda menyentuh mata atau hidung masuk dan akhirnya masuk dalam tubuh Anda dan mulai menjadi sel-sel dalam tubuh Anda. Yang ketiga, memakai masker. Memakai masker agar bagi orang yang sakit, virus dari dalam tubuhnya tidak menular ke orang lain, dan orang sehat memakai masker agar virus yang ada di bawah tidak masuk ke dalam tubuhnya. Tapi seperti yang kalian semua tahu, ketersediaan stok masker standar kesehatan di Indonesia ini sangat terbatas dan langka. Oleh karena itu pemerintah memusatkan ketersediaan masker standar kesehatan itu kepada tenaga medis yang menangani pasien yang terjangkit virus. Oleh karena itu, masyarakat umum yang ingin mendapatkan masker standar kesehatan
sangat sulit dan karena ketersediaan sedikit, harganya melonjak naik. Ketiga, mandi. Nah, mandi ini bukan mandi pagi dan sore untuk menjaga kebersihan, tapi untuk menghindari bila ada virus-virus yang sudah menempel di kulit kita. Oke. Analoginya seperti ini. Saat Anda pergi bekerja pada pagi hari dan Anda pulang ke rumah lagi saat sore hari, saat Anda masuk rumah, assalamualaikum, buka pintu, jangan langsung kontak dengan keluarga dulu, jangan sentuh keluarga, tapi langsung rush lihat ke kamar mandi dan langsung mandi. Nah, ini dilakukan agar supaya bila ada virus-virus yang tidak diinginkan ada menempel di salah satu bagian tubuh Anda, langsung mati dan binasa saat terkena sabun. Dan setelah Anda mandi, baju yang telah Anda pakai keluar untuk bekerja langsung dimasukin ke tempat cuci, bukan di tempat baju kotor. Kalau di tempat baju kotor berarti disimpan lagi. Berarti takutnya bila ada kotoran atau virus yang tidak diinginkan di baju itu, bila disimpan akan menjadi kemana-mana. Langsung dimasukkan ke dalam mesin cuci, langsung dicuci, langsung digiling agar bila ada virus yang tidak diinginkan di baju langsung mati dan binasa terkena sabun cuci. Yang terakhir adalah tetap sehat. Tetap sehat. Tetap sehat agar kita bila ada virus yang masuk dalam tubuh kita, imun kita ada untuk melindungi kita. Jadi kita bisa melindungi diri kita agar virusnya tidak menyebar kemana-mana dalam tubuh kita. Oke. Ada dua macam orang-orang yang terkena virus ini. Pertama, orang-orang yang sebelum ada kejadian vital dan fatal ada gejalanya. Ini terjadi karena orang yang terjangkit virus ini sudah memiliki bibit-bibit penyakit pernafasan seperti asma, TBC, dan bronkitis dan seterusnya. Gejala-gejala sebelum hal-hal fatal dan vital terjadi adalah biasanya batuk kering dan demam. Batuk kering karena saat virus ini ada di pertigaan ini, mereka menghabiskan banyak air, dan demam karena demam adalah salah satu bentuk tubuh untuk membunuh kuman-kuman. Dan sesuai dengan perintah dari pemerintah, apabila sudah ada tanda-tanda gejala-gejala seperti batuk kering dan demam, sebaiknya kita melapor kepada pihak medis. Kita melapor supaya kita bisa dipantau agar kita bisa dipantau. Apabila kita mulai mengalami gejala-gejala yang fatal atau mendekati fatal dan vital, tugas medis langsung tahu agar kita langsung dijauhkan dari masyarakat dan tidak melakukan yang lain. Oke, kedua, yang tidak ada gejalanya biasanya orang-orang sehat, segar bugar yang yang virusnya sudah ada dalam dirinya, sudah berkembang. Mereka tetap terlihat sehat, segar bugar. Tapi karena sudah ada banyak virus yang ada dalam tubuh mereka mempunyai kesempatan yang besar untuk menularkannya pada orang lain. Oleh karena itu, pemerintah menyuruh kita untuk melakukan lockdown dan stay di rumah. Kenapa bisa pandemik? Pandemik adalah sebutan untuk suatu wabah atau penyakit yang menyakit seluruh dunia, satu globe. Kenapa bisa terjadi pandemik? Awalnya dari Cina, sebuah negeri yang sangat jauh. Itu karena arus globalisasi yang sangat cepat. Kita sekarang berada di abad 21, di mana semua dunia saling terkoneksi oleh transportasi yang sangat cepat. Seperti kita tahu, kalau kita ingin terbang dari Balikpapan ke Jakarta hanya perlu naik pesawat 1 jam. Nah, kalau dari Jakarta ke Cina hanya butuh kurang dari 12 jam. Oleh karena itu, ketika ada orang WNI yang berada di Cina dan mungkin sudah terkena virus ini dalam tubuhnya, mereka karena takut terkena, kalau mereka tidak tahu terkena, mereka pulang ke negeri asal, ke Indonesia. Karena sangat cepat, dia bisa menyebar dengan sangat cepat. Oke. Kenapa pemerintah menjalankan lockdown? Menjalankan untuk diliburkan semuanya, karyawan diliburkan, sekolah-sekolah diliburkan, dan suruh stay di rumah. Bukan malah keluyuran kemana-mana.
Itu karena untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Karena apabila kita stay di rumah, tetap di rumah, kesempatan kita mendapat kiriman virus dari orang lain sangat kecil, dan kesempatan apabila orang yang sudah terkena bibit virus stay di rumah, dia mempunyai kesempatan yang kecil untuk menularkannya pada orang lain, kecuali untuk keluarganya karena hidup sama-sama. Oke. Apa benefit dan keuntungan yang kita dapat apabila lockdown? Pertama, yang sudah pasti libur, istirahat kita di rumah. Nah, kita istirahat di rumah bukan untuk santai-santai, tapi untuk menyehatkan tubuh kita lagi, untuk agar sehat lagi, segar bugar lagi, agar bisa menangkal semua virus lagi. Oke. Kedua, selanjutnya adalah quality time dengan keluarga. Karena kita terjebak dengan orang yang sama di satu rumah, itu keluarga kita. Oleh karena itu, kita bisa mendapat quality time, waktu berharga dan berkualitas bersama keluarga yang sangat banyak. Seperti yang sudah dikasih Tuhan kita, 14 hari di rumah. Dan ada kabar lagi bahwa akan diperbanyak selama 28 hari. Itu waktu yang banyak untuk bersama dengan keluarga. Jadi kalian bisa macam-macam dengan keluarga, main sangat banyak, main game keluarga, dan lain-lain. Oke. More spare time. Karena kalian di rumah, tidak ada kerjaan, ada banyak waktu luang. Dan menurut agama Islam, waktu luang adalah salah satu rezeki paling besar yang ada di dunia. Oke. Selanjutnya adalah satu hal yang sangat saya sukai, yang sebenarnya ini belum selalu terkenal di Indonesia, tapi di negara barat sudah sangat terkenal, itu Netflix and chill. Bila ada yang memiliki Netflix di waktu lockdown ini, akan sangat menguntungkan karena kalian punya banyak waktu luang untuk nonton watchlist kalian di Netflix. Oke. Nah, ini satu lagi benefit yang menurut saya merugikan saya juga, kerja rumah. Ada banyak waktu untuk menyelesaikan cucian kalian, cuci piring, nyapu rumah, bersih-bersih rumah, dan lain-lain. Ya, ini juga usaha untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, karena rumah bersih, otomatis kita sehat. Kalau rumah kotor, salah penyakit. Oke, apa saja kekurangan dari lockdown ini? Apa nilai minusnya dari apa ini? Pertama, no business, tidak ada kerjaan. Anak-anak diliburkan. Dan karena guru-guru tahu, kalau diliburkan mereka main terus, tidak belajar. Oleh karena itu, antisipasi dari guru adalah kasih tugas ke murid-muridnya di rumah, kayak saya gini. Oke. Yang kedua adalah no lab. Anak-anak di rumah tak pernah keluar, tak ada yang tahu. Dan jadi akhirnya cuma main di sosial media, jangan hanya main dengan alat benda-benda yang ada di rumah. Dan di rumah tidak ada sosialisasi dengan orang lain. Tapi sekarang no lab adalah hal yang bagus. Nah, selanjutnya adalah umul robahan. Ini kalau disambungkan dengan lockdown, ini sebenarnya bagus. Tidak keluar rumah, tidak menyebarkan dan tidak menularkan. Tapi disuruhnya kan menjaga kesehatan. Dan kalau kita banyak-banyak baring, yang kasih adalah tulang belakang kita. Kemungkinan ada penyakit di tulang belakang kita apabila kita sering rebahan, kita sering baringan, dan sebagian besar waktu kita habiskan untuk baringan itu sangat banyak, seperti kalau bangun sakit semua. Yang selanjutnya adalah, nah ini menyangkut seluruh dunia, ekonomi lesu. Karena semua orang diliburkan, semua siswa, pekerja karyawan diliburkan, akhirnya tidak ada kegiatan bisnis. Pertama, moneter. Ekonomi moneter lesu. Seperti yang Anda tahu, beberapa bulan yang lalu Indonesia sudah mengalami harga mata uang Indonesia rupiah setelah naik menjadi 15.000. Dan sekarang gara-gara pandemi ini naik lagi hasilnya 16.000 sekarang $1. Aduh, gimana gua mau keluar negeri? Terlalu mahal. Yang kedua adalah penerbangan. Kebijakan dunia untuk mengerem penyebaran virus ini adalah dengan menutup penerbangan internasional dan juga domestik. Dan ini sangat merugikan bagi maskapai penerbangan karena inflasi mereka jadi kurang, masukan mereka jadi kurang, pesawatnya jadi tak terpakai, jadi grounded semua.
Dan menurut info yang saya dapatkan, banyak dari maskapai-maskapai yang masih pemula dan masih baru dalam bisnis penerbangan akan jadi korban. Mereka akan bangkrut. Dan dalam hal ini akan banyak korban dalam maskapai-maskapai. Dan ketiga adalah perdagangan. Seperti yang Anda tahu, apabila diberlakukan lockdown total, berarti semuanya di rumah, semuanya karantina, tidak ada lagi orang di luar bekerja. Berarti semua toko dan warung di pinggir jalan kaki lima tidak ada. Dan berarti ini berarti semua penjual, semua Pak Ekonomi, semua Pak Bakso, semua penjaga toko tidak ada kerjaan. Dan terutama bagi orang-orang yang mendapat pendapatan harian, ini sangat meresahkan karena mereka tidak dapat pemasukan, mereka stuck dengan uang yang mereka punya, mereka tidak ada cara untuk mendapatkan uang lagi. Dan apabila waktu ini berlanjut lebih lama, uang mereka akan habis. Jadi apa mereka akan bertahan? Tapi kabar baik dari pemerintah di Jakarta, karena sudah diberlakukan lockdown total, pemerintah akan, apabila ada yang kekurangan atau apa, itu akan di-backup oleh pemerintah sekitar dengan 1 juta orang, tapi belum pasti. Oke. Yang terakhir, yang paling meresahkan saya, nomor 9, pendidikan terhambat. Oleh karena lockdown ini yang awalnya diberlakukan selama 14 hari dan ada kabar lagi bahwa diperpanjang menjadi 28 hari, ini mengambil waktu bagi para kelas 6, 9, dan 12 untuk ulangan. Dan ulangan ini menyangkut kelulusan. Tapi menurut seorang yang bijak yang saya kenal, kalau sudah keadaannya seperti ini, pendidikan bukan lagi jadi urusan, tapi kesehatan lebih utama. Tidak apa-apa kalau kelulusan itu ditunda sampai Desember, yang penting semuanya selamat, semuanya sehat, semuanya bisa keluar dari pandemi ini dengan selamat. Jadi karena perkataan beliau, saya jadi dikit lah, tidak apa-apa, yang penting gue sehat gitu. Oke. Itu saja dari saya, dan ini yang terakhir, sebuah quote. Happiness is sacrifice for greater goods, which is health. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf atas jerawat saya yang mungkin membuat Anda tidak enak ketika melihat saya. Dan terima kasih. Setelah terakhir saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.